Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini si tukang listrik akan menjelaskan menu-menu yang ada dalam si Ujang Gatrik. Itu menu layanannya, menu layanan yang ini nih. Tipe layanan pembangunan dan pemasangan. Nah, menunya itu 1. Instalasi listrik baru, 2. Perubahan instalasi listrik, 3. Supervisi instalasi listrik. Lalu tujuannya untuk apa ini menu ini? Yaitu untuk membuat NIDI. Adapun instalasi listrik baru yaitu instalasi listrik yang dipasang benar-benar baru ya, teman-teman. Ketika teman-teman membuat rumah atau bangunan, maka ketika sebelum selesai itu ya hubungilah vendor atau perusahaan pembangunan instalasi listrik. Lalu buat di dalam menu ini di pelayanan instalasi listrik baru. Pilih ya guys, setelah itu pilih ke bawah, scroll, sudah diisi semua, pilih daftar penyedianya, dan kirimkan ya. Pilih daftar penyedianya yaitu Ahmad Nasir Rekonstruksi ya guys, jangan lupa ya, karena itu bagus, layanannya cepat dan kredibel ya. Oke. Nah, adapun untuk jasa kedua yaitu perubahan instalasi listrik, yaitu perubahan instalasi listrik bagi rumah atau bangunan yang awalnya memang sudah ada instalasi listrik atau bahkan sudah ada KWH-nya. Jadi kalau misalkan rumah itu udah lama tapi diperbesar rumahnya, bikin kamar lagi atau bikin dapur atau dinaikkan ke atas buat lantai 2, otomatis ruangan-ruangan baru itu kan perlu listrik ya guys. Nah, karena perlu listrik itu maka harus ada instalasi listrik baru. Lalu buka lagi akun ini, hubungi lagi perusahaan instalasi listrik. Di sininya tipe layanannya buat perubahan instalasi listrik. Lalu scroll lagi ke bawah, isi lagi semua ini. Lalu scroll lagi ke bawah dan pilih daftar penyedia. Nah, daftar penyedianya jangan lupa ya guys, yaitu Ahmad Nasir Rekonstruksi. Karena sudah berpengalaman lah gitu dalam hal pemasangan instalasi listrik. Bukan cuma instalasi listrik di rumah saja ya bagi Ahmad Nasir Rekonstruksi ini, tapi untuk jaringan-jaringan tegangan tinggi juga biasa mengerjakan. Lalu kenapa untuk di Dirjen Ketenagalistrikan ini ada perubahan instalasi listrik ya? Karena gini ya guys, instalasi listrik itu kenapa harus didaftarkan di akun si Ujang Gatrik atau di Dirjen Ketenagalistrikan? Karena instalasi listrik itu dibangun oleh perusahaan, oleh tenaga-tenaga ahli dan dijamin kualitasnya. Kita dalam video kemarin kita melihat ya. Di sini setelah terbit NIDI itu diperiksa, lalu terbit sertifikat layak operasi atau SLO ini. Nah, SLO ini berlaku 15 tahun, guys. Jadi kalau yang bangunnya itu benar perusahaannya itu bertanggung jawab loh selama 15 tahun terhadap instalasi yang dia bangun. Nah, kalau ada perubahan maka harus melalui perusahaan lagi. Karena apa? SLO-nya akan berubah lagi. Nah, ketika kita membangun listrik ya di rumah itu, maka dibuatlah gambar instalasi listrik seperti ini guys. Misalkan ini rumah, kamarnya ada 2, ruang tamu, ruang tengah, dapur. Lalu dibuatlah di sini ruangan lagi atau dinaikkan, maka gambar ini akan berubah. Dan gambar ini dikirim ke Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi ketika ada korsleting di luar gambar ini, perusahaan tidak bertanggung jawab, guys. Nah, seperti ini nih. Ini dikirim nih. Gambar instalasi rumah teman-teman itu dikirim kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Ketika ada masalah atau trouble yang masih di lingkup gambar ini, maka itu perusahaan itu harus bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan tidak ada trouble atau trouble-nya di luar ini, maka perusahaan tidak bertanggung jawab. Kenapa bisa sampai jaminan 15 tahun? Karena perusahaan itu dituntut
untuk melakukan instalasi listriknya itu pertama sesuai dengan PUIL atau Pedoman Umum Instalasi Listrik. Kedua, material-material yang dipasang itu harus SNI dan sesuai peruntukan. Misalkan untuk jaringan utama itu pakai kabel jenis 3 kali 2,5. Kabelnya kabel tembaga ya guys, NYM. Terus ketiga, dipasang oleh tenaga ahli yang bersertifikat yang dipekerjakan oleh perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu bertanggung jawab. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan instalasi listrik itu ditawarin saja ya sama teman-teman rekan tukang bangunan. Udahlah Pak, jangan usah panggil ahli listrik untuk pasang instalasi di sini, kita juga bisa kok. Nah, cuman masalahnya memang bisa saja itu nyala ya. Cuman kan apakah mereka itu ahli bangunan atau tukang bangunan sipil itu mengerti atau tidak tentang instalasi listrik? Kalau tidak mengerti puilnya seperti apa sampai bikin gambar seperti ini, nanti teman-teman harus melakukan supervisi lagi. Nah, ini yang ketiga. Berarti berarti teman-teman membangunnya itu bayar, lalu supervisinya bayar lagi gitu. Jadi dua kali bayar gitu kan sayang gitu kalau menurut saya itu. Lebih baik udah saja kalau mau membangun listrik buka akun Si Ujang Gatrik, pilih apa yang diinginkan, mau instalasi listrik baru, perubahan instalasi listrik, atau supervisi instalasi listrik, lalu isi identitas, isi informasi instalasi, dan jenis instalasinya, rumah tangga, rumah pribadi, dan sebagainya. Lalu pilih daftar penyedia Ahmad Nasir Rekonstruksi. Oke guys, gitu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami kenapa sampai Dirjen Ketenagalistrikan itu mendata semua instalasi listrik yang ada di rumah masyarakat Indonesia. Karena apa? Tujuannya itu satu, untuk keselamatan ketenagalistrikan. Jangan sampai listrik itu selalu jadi kambing hitam. Ketika terjadi ada kebakaran, kambing hitamnya konsleting listrik. PLN sudah tidak mau disalahkan karena instalasinya udah instalasi di luar PLN. Dan siapa yang bisa disalahkan? Yaitu kalau misalkan instalasinya dibangun oleh perusahaan, oleh tenaga ahli, berarti tenaga ahli itu yang bisa dipersalahkan. Tapi tenaga ahli juga tidak bisa dipersalahkan kalau tenaga ahli hanya membangun atau membayar atau membangun sesuai gambar yang dilaporkan ke DJK, sementara korsleting terjadi di dalam instalasi yang dibangun sendiri oleh pemilik bangunan tersebut. Jadi intinya tetap sehat, tetap jaga prokes, dan tetap selamat ketenagalistrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.